Selamat siang teman-teman media, jurnalis semua yang ada di sini. Pada hari ini Jumat tanggal 31 Januari, saya di sini di samping saya ada Pak Agung Rian. Pak Agung Rian ini dulunya adalah itu betul ya? Ya, Pak. Pengawalnya Atta Halilintar. Teman main. Oh, teman main. Yaudah, teman mainnya Atta Halilintar yang memang dulu itu ada persoalan di mana ada dugaan pengancaman ya pada waktu itu ya. Nah, tapi nanti kita akan mendengarkan cerita dari Pak Agung Rian ini secara jelas. Kemudian, tapi yang paling penting di sini sudah ada perdamaian antara teman-teman jurnalis yang pada waktu itu merasa terancam dengan Pak Agung Rian. Tapi ini kita akan ekspos ini karena ini akan terkait dengan laporan yang sudah ada di Polres Jakarta Selatan yang kemudian dilimpahkan ke Pomdam. Nah ini kita sudah berdamai, tapi lebih lengkapnya nanti Pak Agung Rian akan menjelaskan apa sih latar belakang atau apa penyebab terjadinya dugaan pengancaman yang terdahulu ya. Jadi kita akan mulai dari Pak Agung sendiri cerita nih. Kalau dari teman-teman jurnalis sih sudah lengkap ya ceritanya, tapi tinggal Pak Agung nih. Silakan Pak Agung. Baik, saya atas nama pribadi Agung sebelumnya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media. Mohon maaf atas kesalahan ngomong saya, dan saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan maksud tujuan saya tidak ada seperti itu. Dan untuk kejadian tersebut saya pribadi gimana ya, refleks itu aja Bapak. Jadi kita tidak ada niatan seperti itu kepada rekan-rekan media semua mau yang ada di sini seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya berkenan sama Bapak dipertemukan sama yang lapor agar dilaksanakan dan ada niatan baik untuk berdamai secara kekeluargaan. Itu Bapak. Ya, jadi Pak Agung Rian tadi sudah sampaikan permohonan maafnya yang sebesar-besarnya kepada semua atau para yang pelapor, para jurnalis, kemudian juga ke seluruh media massa yang ada di Indonesia kali Pak. Ya, alhamdulillah sama media massa seluruh Indonesia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya. Oke, teman-teman jurnalis bagaimana, dimaafkan atau tidak? Amin. Amin. Jadi teman-teman jurnalis kemudian memaafkan. Jadi saya rasa ini cerita mengenai pengancaman dari Pak Agung Rian terhadap teman-teman jurnalis dianggap sudah selesai dengan perdamaian ya. Jadi selesai pada hari ini dengan perdamaian, dan pada hari ini juga sudah disiapkan surat pencabutan laporannya baik di kepolisian maupun di Pomdam Jaya. Jadi sudah disiapkan. Jadi ini kita anggap sudah selesai. Nah sekarang sesi pertanyaan buat teman-teman jurnalis, buat Pak Agung Rian. Ada yang bertanya atau bagaimana? Silakan. Bang Dio, dari perwakilan medianya siapa yang diwakili di sini kok nggak ada? Oh ya ini ada, karena bakunya kurang. Mana? Yaudah. Soalnya ini kan sebenarnya dampaknya kepada semua teman-teman jurnalis ya, bukan ke satu atau dua individu ya. Jadi sekarang ini dianggap teman-teman jurnalis semua ini adalah korbannya. Kan begitu kan? Nah sekarang Pak Agung sudah minta maaf kepada semuanya. Itu dia. Nah silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Agung, saat hari itu emang ada mandat gak sih dari atas sendiri untuk meminta perlindungan kepada media saat itu? Tidak ada Pak, saya di situ cuma ikut teman saya aja untuk main aja gitu. Refleks gitu. Refleks aja Bang. Bisa disebutkan siapa temannya yang ikut? Teman saya, Iya. si Yuda. Teman saya, jadi saya teman main aja, teman main dulu di kampung. Gitu aja. Berarti saat itu kepentingan Bang Agung nemenin atas tuh apa? Boleh tahu? Saya main ke teman saya aja, main, hanya rekan main aja. Oh berarti Mas Agung bukan temannya Atta ya? Awalnya bukan, jadi temannya yang teman saya di situ terus kenal-kenal main bola apa itu. Mas Agung, kalau boleh tahu respon dari Atta Halilintar sendiri seperti apa ketika kasus ini akhirnya menjadi cepat viral seperti itu? Wah, kalau itu saya tidak bisa menjawab ya. Enggak, tapi sampai dihubungi nggak sama Atta? Artinya kan itu memaksimalkan nama baik Atta juga kan kemarin. Ya kalau kita mah biasa-biasa aja Pak. Ditegur nggak sih sama Atta? Ada pesan nggak dari Atta maksudnya ke Mas Agung gitu ada masalah ini? Ya, saya juga merasa bersalah aja, cuma saya pribadi meminta maaf aja. Ada keterlibatan Mas Atta dalam RJ ini? Nggak ada.
Tidak ada. Mas Agung lagi kan mencuit kalau Mas Agung ini sudah dipecat sebagai karyawan. Apa gimana tuh tanggapannya? Teman main aja sebenarnya. Artinya Nggak apa-apa. statusnya bukan karyawan atau hanya sebatas teman? Statusnya apa Sendiri? di ATA itu sebagai apa? Teman freelance atau teman main aja. Kebetulan saya lagi main ke teman saya, terus ikut aja. Bang Dio, terkait laporan di Pongdam Jaya, emang statusnya Mas Agung sendiri ini sebagai apa? Jadi statusnya Mas Agung Rian ini sebagai terduga terlapor atas ancaman terhadap jurnalis. Itu viral kan, karena viral kan sudah kasat mata bisa diketahui oleh umum. Nah, kemudian sebenarnya dari para jurnalis ini nggak tahu posisinya Pak Agung Rian ini statusnya sebagai apa? Apakah sebagai orang sipil, security, atau sebagai siapa kan? Setelah diproses di Polres Jakarta Selatan, kemudian diketahuilah ternyata Pak Agung ini adalah salah satu anggota TNI. Nah, kemudian secara prosedural Polres Jakarta Selatan kemudian melimpahkan persoalan ini ke Pomdam. Ketika di Pomdam Jaya ini kemudian berproses, tapi kemudian memang di Pomdam Jaya juga dikenal yang namanya restoratif justice ya. Artinya tidak cuma wilayah kepolisian yang mengenal restoratif justice atau perdamaian, tapi di Pomdam Jaya juga dikenal. Nah, ini kemudian ada ruang itu. Ruang itu kemudian atas inisiatif Pak Agung dan kemudian inisiatif dari beberapa teman jurnalis ini kemudian diupayakan perdamaian melalui restoratif justice yang sekarang ini sudah dibuatkan dokumennya. Dan pada hari ini juga dianggap persoalan ini selesai dengan perdamaian dengan RJ ya, restoratif justice. Dan kemudian pencabutan laporan sudah ada dan ini juga surat kesepakatan perdamaian juga sudah ditandatangani. Jadi itu dia ya. Jadi kita anggap soal selesai dan harapannya adalah semua pihak, teman-teman jurnalis dimanapun berada, kemudian bisa memaafkan yang namanya Bapak Agung Rian ini ya. Jadi kita lepaskan statusnya sebagai apa, tapi kita maafkan beliau sebagai subjek hukum, sebagai pribadi yang kemudian meminta maaf dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, begitu. Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Agung Rian. Lain-lain ada pertanyaan? Ada Bang, Mas Agung, pesan apa yang disampaikan dalam pertemuan ini dan kejadian ini? Ya, semoga menjadi pembelajaran buat saya agar menjadi lebih baik lagi. Situ aja, Pak. Itu secara pribadi ya. Kalau secara untuk umum bagaimana? Ya, kalau untuk umum Pesan-pesan ke semuanya. pesan semua ke semuanya, lebih baik kita berbaur sama masyarakat setempat. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Setelah kejadian ini ada ngerasa sanksi sosial nggak sih atau di DM banyak orang? Tidak ada. Artinya ini pelajaran buat setiap individu dimanapun berada supaya tetap menghargai profesi setiap individu lainnya. Yaitu kalau sekarang ini kan profesi jurnalis, karena jurnalis biar bagaimana dilindungi oleh undang-undang jurnalis, gitu ya. Jadi kebebasan berekspresi, berpendapat, kemudian kebebasan memberitakan itu semua ada. Termasuk teman-teman jurnalis juga punya kebebasan dan punya hak untuk memberitakan. Karena wartawan atau jurnalis atau pers itu adalah salah satu pilar dari demokrasi. Ya kan, dari 4 pilar salah satunya adalah pers. Jadi kemudian ini pelajaran juga buat semua masyarakat Indonesia bahwasanya kita jangan kemudian mengancam atau menghalangi kebebasan pers, gitu ya. Itu dia pesannya. Begitu kan Pak pesannya? Siap, betul, Pak. Jadi Pak Agung kira-kira pesannya begitu. Bang Dio, tadi disebutkan mungkin ada poin-poin perdamaian gitu. Oh iya. Ada poin penting apa Bang di dalam isi perdamaian itu? Ya, poin-poinnya tentunya ada permintaan maaf di situ. Yang kedua, permintaan maaf dari Pak Agung ya. Yang kedua ada kesediaan dari pelapor mencabut laporan. Kemudian dianggap tidak ada persoalan lagi. Yang ketiga, pihak Pak Agung itu bersedia untuk bersikap kedepannya lebih baik lagi dan tidak akan pernah mengulangi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian para pihak kemudian menjamin tidak ada tindakan apapun di lain waktu atau di kemudian hari yang sifatnya saling menjatuhkan atau saling merugikan satu sama lain. Oke. Ya.
Salaman dulu, Pak. Kemana yang harus salaman? Diwakilin oleh salah satu jurnalis. Anak, bukan muhrim. Hari-hari Ya. masa nggak ada yang wakilin? Sama-sama punya kerjaan, jadi nggak usah sampai menteror. Kalau melarang boleh, tolong ya, saya tidak mau diambil. Itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah meneror itu tidak baik. Itu yang saya tekankan ke Bang Leo. Bang, aku butuh yang ini Bang, karena dia sudah meneror. Nah, itu yang membuat saya itu akhirnya membuat laporan supaya next ke depan kita semua pada berdamai, nggak ada lagi namanya ya saling itulah merasa hebat lah ya. Oke Mas, terima kasih atas sudah damai ya. Belum. Ada sini dong, Ya. Ini dong, pegangin dong, bertiga dong, pegang. Ngepel bertiga. Gini. Kayak salaman. ya.